Hai everyone, kembali lagi bersama saya Timothy Purnomo dan Benny di dalam program online Bible Reading. Hai Ben, Hai Tim, apa apa kabar? kabar? Ya, Baik, good, baik. good. Good. Gimana? Ya, Suara terdengar jelas? ya aman, jelas. Oke, aman. Begitupun juga dengan suara Benny di sini terdengar dengan baik. Hmm. Oke, Ben, kita kembali lagi nih di program kita yang setiap hari Selasa dan Jumat kita Ya, hadir untuk membaca Alkitab bersama-sama dan mengupas ayat demi ayat dan juga kita melihat keadaan sekitar kita gitu ya. ya, Karena Bible ini adalah manual book kita gitu. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua ya, dalam kehidupan ini semua tercatat di dalam Bible ya, semestinya Ben ya. ya, betul. Bukan semestinya memang seperti itu. Ya, ya. Oke, Ben, Hmm. kembali lagi, gue mau ngingetin nih, why do we do what we do gitu ya. Kenapa kita melakukan hal ini? Ya, Karena kita melihat bahwa jangan sampai gini, kita melihat bahwa ada kecenderungan orang semakin lama tuh semakin lupa untuk membuka Bible-nya gitu ya. Orang hanya mengikuti perkembangan dunia tanpa kenal dengan siapa yang menciptakan dunia ini, gitu. ya, Ya kan? Apa ya, perkataannya, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi purpose-nya, gitu loh, untuk dunia ini, terutama untuk kita, ya, anak-anaknya ya. Jadi jangan sampai kita merasa BAU, business as usual gitu sebagai anak Tuhan. Gue udah anak Tuhan gitu. ya. Tapi kita justru nggak pernah membaca apa yang menjadi isi hati Bapa kita gitu. Ya, Ya Ben ya, gimana? ya, What do you think Ben? ya, benar. Apalagi kalau ini kan gue selalu sempat mention tentang timeline gitu kan. Karena pada saat kita baca Matius juga kita lihat Tuhan Yesus tuh udah ngasih tahu dulu gitu kan ke murid-muridnya gitu apa yang akan terjadi setelah ini ya kan, yang dia ngasih Ya, tahu tentang penyaliban dia, mati di kayu salib dan kebangkitan dia, itu dia ngasih tahu kita baca sampai 4 kali gitu loh. Kenapa dia harus ngasih tahu terus gitu loh tentang apa yang harus terjadi sebelum itu terjadi gitu. Nah, di ayatnya ya, kan juga dibilang supaya nanti pada saat terjadi engkau percaya karena dia udah kasih tahu gitu. ya. Jadi itu salah satu memang tujuan kita juga untuk baca firman Tuhan ini gitu. Gitu. Nah, kita juga mulai baca ini kan sejak kita memasuki masa pandemik ya. Ben, Betul. ingat nggak? Ya. Karena kita melihat waktu itu kita mulai dari kitab Wahyu memang. Wahyu tentang 7 jemaat ya. Ya. Tapi di sana ada satu hal yang nggak kalah penting dari 7 jemaat itu adalah ada ayat yang mengatakan firman Tuhan itu harus ada yang membacakan, Ya. harus ada yang mendengarkan, dan harus ada yang melakukannya. Ya kan? Betul. Jadi di situ jelas terlihat bahwa jelas terbaca bahwa memang kabar baik ini harus disebarkan ya dengan Ya. dengan cara yang benar, dengan interpretasi yang tepat. Terus Betul. juga kita supaya peka dengan keadaan sekitar kita juga gitu loh. Karena tidak ada yang baru di bawah matahari, ya kan? Iya, betul. That's why semua sebenarnya sudah dinubuatkan, sudah tercatat tadi yang seperti kita udah bilang ya di awal ya Ben ya. Iya. Gitu. Iya, seperti itu. Nah, lately apa nih Ben selain ada sebuah ledakan besar di Beirut gitu, apa yang terjadi di dunia nih Ben kalau menurut apa maksudnya sih? Libanon Itu, ya. Libanon. Iya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke sono, gue mau ucapin congratulations dulu buat brother Tim yang sudah menjadi ayah, anaknya lahir ya, Tim, seminggu lalu. So, congrats. Thank Nah, you. lihat tuh, bukti miracle masih ada gitu. Yes, Ya, amin. Tuhan selalu bekerja. Gitu. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan ya kita bersyukur dengan keadaan kita karena Tuhan yang take control of everything gitu. Despite apapun yang kita lihat kayaknya mencekam apa segala, buktinya
ya kan semuanya bisa disediakan gitu oleh Tuhan Ya, untuk anak-anaknya yang mengasihi Dia. Ya kan? ya, betul. Jadi, congrats bro Taim. Thank you. Nah, tadi pertanyaan lo yang tentang apa maksudnya sih apa yang terjadi Libanon. Yang terakhir kan kita lihat yang Libanon itu terus kita lihat ada United Emirates Arab yang sudah istilahnya berteman, ya Ya. kan, membangun hubungan diplomatis secara keseluruhan dengan Israel. Hmm. Ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat, Tim, gitu. Karena Ya. kita tarik balik aja 5 tahun ke belakang gitu, kalau 5 tahun yang ke belakang gue bilang, nanti Arab tuh bakal bisa temenan loh sama Israel. I don't think anybody will trust that, gitu. Karena nggak make sense, nggak mungkin lah, apa segala macam. Tapi ternyata di Alkitab sudah ditulis gitu loh. Arab world ini nanti akan berteman dengan Israel gitu. Makanya di Yeskiel 38 itu, bangsa Arab-Arab itu tidak menyerang dia. Cuman hanya protesting dari samping gitu. Ya ini that's why ini sekarang kita lagi melihat pergerakannya udah lagi terjadi nih. Dimulai dari United Emirates Arab gitu. Ini bahkan kita lihat udah ada lagi Bahrain sama Oman yang kemarin itu kita lihat juga udah oke gitu kan. Ya. Nah, nanti memang di Yeskiel 38 itu ditulis gitu. Rusia, Iran ya kan sama Turki nanti akan menyerang Israel. Kalau beberapa tahun yang lalu kita lihat juga kita pasti nggak akan ngerti kenapa kok bisa gitu. Kenapa 3 negara ini kan bukan negara yang berteman sebenarnya gitu, tapi punya kepentingan yang sama gitu. Ternyata tentang ekonomi. Nah, makin kesini satu-satu nih kayaknya makin digeser gitu loh. The pieces makin jelas. Oh iya, berarti benar seperti yang Tuhan bilang. Ini udah dikasih tahu dulu supaya nanti kalau terjadi kalian akan percaya. Yeah. That's why kita baca Alkitab itu, Alkitab ini tidak berdiri sendiri, terus kehidupan kita berjalan sendiri, geopolitik berjalan sendiri, enggak. Jadi ini semuanya berhubungan. Tinggal how we connect Alkitab dengan kehidupan apa yang sedang terjadi. Itu sih. Oke, jadi itu yang terjadi, kita bahas istilahnya mungkin geopolitik tadi yang Benny katakan. Nah, sebelum kita mulai nih, saya mau kasih tahu bahwa apa maksudnya sih adalah account yang Benny rintis sejak beberapa tahun yang lalu. Ini menunjukkan mengajak kita sebenarnya untuk peka, untuk melihat keadaan sekeliling kita di dunia ini seperti apa, pergerakan mulai dari politik, bencana, atau apapun yang terjadi gitu loh. Dan semuanya kembali lagi ke Bible. Semua kembali lagi ke Alkitab. Semuanya sudah Tuhan tulis di dalam Alkitab, gitu loh. Nah, memang tujuan akhirnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tentunya, gitu loh. Kita Benny mau ngajak kita semua untuk aware akan hal itu supaya tidak ada yang terlewat, ya. Betul. Jadi tidak ada maksud untuk menakut-nakuti atau mau meramal, apalagi gitu ya, Ben. Iya, betul. Gitu. Betul. Oke, yuk kita lanjut ke Kisah Para Rasul 3, Ben. Ya. Oke, Kisah Para Rasul 3 ya, gue baca ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ben, sorry, boleh lo yang baca nggak? Boleh. Ya. Jadi ayat 1 ya, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah.
Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Oke. Gimana, Tim? Nah, kalau gue sih, yang gue highlight itu ada di ayat 8, Ben. Ayat 8 ya? Iya, ayat 8 itu gue highlight di sini. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Jadi ada penekanan yang diulang di sini ya kan. Berarti memang kembali lagi sih, ini menunjukkan tentang respon, Ben. Ya kan? Yeah. Dia udah menerima apa yang menjadi keinginan dia selama ini, mimpi dia selama ini. Terus dia menerimanya, lalu respon dia ini yang kita mesti belajar ya. Small things. Betul. Small things. Respon yang kalau kita lihat, ya ampun, ini nggak perlu resources apa-apa untuk ngelakuin ini, gitu. Tapi ini tercatat di dalam Bible dan diulang di situ gitu loh. Iya. Ya kan? Gue suka ini sih tentang bagaimana dia melompat-lompat memuji Allah, lalu dia ikut berjalan masuk ke dalam bait Allah, gitu ya. Iya. Ya kan? Itu betul. sih. Betul. Ini kita lanjutin nih, karena masih berlanjut. Karena masih berlanjut, ya kan? Tapi benar yang tadi kata lo. Jadi orang ini begitu udah menerima mukjizat dan dia sembuh, dia nggak langsung kabur aja gitu, nggak langsung. Ya udah dipulang aja kan udah sembuh gitu kan. Nah kita baca di ayat ke-11 yang judulnya Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Artinya ini udah pindah tempat. Tadi kan namanya Gerbang Indah, ini pindah tempat kan? Ya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Malah jadi yang ramai-ramai itu juga pada ikut juga, ya kan? Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, ya, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia, ya, Yesus, dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti pemimpin-pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. 2 kali ya dia bilang ini ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel, dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham,
oleh keturunanmu semua bangsa di bumi, di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Gitu. Jadi karena ada yang disembuhin, terus pindah tempat, banyak keramaian, Petrus sekalian juga berkhotbah sebenarnya, ya kan? Iya, betul, betul. Jadi kita lihat ya, keterkaitan satu kejadian, ya, kuasa Tuhan bekerja atas seseorang, lalu kita lihat respon orang itu seperti apa, ya, orang ini. Dan bayangin, karena satu respon orang yang benar, respon yang benar, lalu membawa dampak yang, ngerti nggak sih Ben, yang berlipat kepada orang-orang banyak di sekeliling. Benar. Gitu. Ya nggak? Gitu. Pada banyak yang ngikutin kan jadinya kan, orang jadi melihat gitu, ini apa sih gitu loh, kenapa kok bisa seperti ini gitu loh. Iya. Nah itu gue percaya sih bahwa ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun ya, kebaikan yang berdasarkan kebenaran ya, ketika nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita lakukan, gue yakin gitu, itu nggak akan pernah sia-sia gitu. Jadi kayak akan banyak orang juga akan melihat dan merasakan dampaknya gitu. Iya. Dan yang menarik di sini, Petrus tuh mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan lagi, gitu. Makanya dia bilang kan, kenapa kok kalian heran sih gitu? Melihat ini seolah-olah ini kita yang bikin. Bukan. Makanya dia bilang ya kan, dia bilang yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak depan Pilatus. Betul. Ya kan? Ya balikin semua kemuliaan ya kepada yang memang berhak menerima kemuliaan, which is Tuhan Yesus itu sendiri. Iya. Ya. Iya. Dan di ayat ke-16 Tim yang ditulis dan highlight kepercayaan dalam nama Yesus. Betul. Ya, jadi faith in the name of Jesus Christ itulah yang bikin orang itu juga sembuh. Selamat. Gitu. Betul. Iya, yang bikin orang itu juga sembuh. Jadi dia memang punya faith itu di dalam hatinya dia, ya kan? Jadi seakan-akan Petrus tuh mau bilang ini tuh bukan dia yang ngerjain. Dia cuma simply menawarkan kasih dan orang itu juga punya faith and then terjadi. Betul. Hebat ya. Jadi bahkan si orang lumpuh itu mungkin dia belum tahu tentang Tuhan Yesus itu siapa, tapi dia percaya bahwa ada kuasa gitu ya dari nama itu gitu. Dia mungkin nggak pernah hidup di zaman Tuhan Yesus gitu ya, tapi dia tahu, dia percaya dengan nama itu. Hidup di zaman Tuhan Yesus sih Tim ini, karena kan ini cuma beda 40 hari doang dari sorry. Maksud gua dia tidak pernah hidup berdampingan dengan Tuhan Yesus si orang lumpuh ini. Betul. Gitu. Dia nggak pernah lihat sosoknya, dia nggak pernah berinteraksi, tapi dia tahu nama itu gitu. Iya, betul. Iya kan? Benar. Gitu. Benar. Gitu. Keren. Wow. Habis deh. Iya, terus highlight beberapa highlightnya lagi yang tadi yang gue bilang, ada dua penulisan yang sama persis yang diulang, yaitu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Artinya nabi-nabi yang di Perjanjian Lama itu sudah menulis semua juga tentang ini, ya kan? Terus di 23, di 24 kayak gitu lagi. Semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Zaman ini. Ya, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu, which is sampai hari ini ya kita mewarisi itu semua. Ya kan, ada yang sudah fulfilled, ada yang belum fulfilled. Makanya that's why pada saat kita baca terus Alkitab, kita jadi tahu nih, wah ini baru fulfilled. Yang ini ada kemungkinan berikutnya, karena setelah ini bentuknya akan seperti ini. Gitu. Iya, betul. Ya, betul. Lanjut. Apa lagi ya, Miss? Oke, good. Oke, good. Lanjut. Oke, gua baca ya Kisah Para Rasul 4 sambil baca kok colok bentar ya, Dokter ya. Oke. Gue tungguin. Oke, sorry. Oke, Kisah Para Rasul 4. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak,
Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa. Ben boleh lanjut, ada telepon masuk soalnya di handphone. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita sampai situ dulu, Tim. Ya. Jadi orang Saduki, masih ingat nggak orang Saduki? Bedanya sama orang Farisi. Orang Saduki itu yang nggak percaya kebangkitan, Tim. Oh, iya. Saduki. Remember itu yang kita lihat di Matius, ya kan? Iya. Makanya orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu kata kuncinya tuh di ayat kedua. Makanya mereka marah, mereka nggak percaya gitu kan. Terus akhirnya mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Jadi Petrus dan Yohanes ini ditangkap. Gitu. Jadi kadang menurut gua untuk mengabarkan sebuah kebenaran dan kabar baik, ya kan? Itu resikonya juga sampai ditangkap seperti itu. Sounds familiar gitu. Kayak gitu. Oh iya. Tetapi di antara orang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Tetap ada, pokoknya ujungnya tetap Tuhan yang menang. Jadi mau apapun tetap Tuhan yang menang. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi yang tadinya nggak ada yang percaya karena belum mendengar, Tim. That's why itu yang tadi kita bilang ya di awal ya, kita membacakan ini simply supaya ya ada orang yang dengar aja. Ya. Dan hopefully Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang mendengarkan. Hopefully ya seperti ini. Banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira ya lebih dari 5.000 orang, kita nggak tahu gitu. Yes, ya kan? Betul. Ya. Terus 5 pada keesokan harinya, nah itu udah pada ngumpul di situ, ditanyain tuh Petrus sama Yohanes, dengan kuasa apa sih atau nama siapa sih kalian ini gitu, atas otoritas siapa kalian bekerja kayak gini, siapa yang ngasih izin gitu istilahnya kan? Iya. Nah jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, kembali lagi tuh, full of Holy Spirit. Ya, full of Holy Spirit, dia ngomong seperti itu. Maka ketahui di ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Jadi dia selalu kembalikan ke nama Yesus Kristus. Betul. Karena ingat Tim, di Matius yang Tuhan Yesus bilang ke Petrus yang tentang Petrus, yang tentang the rock, ingat yang kita bahas tentang the rock. That's why kalau dia kan nggak bilang
maka ketahuilah ini semua karena I am the rock gitu. Dia kan nggak Hmm, gitu. hmm, Dia hmm. balikin. Karena dia Iya, tahu dia itu batu kecilnya yang tadi yang dulu kita bahas itu. Dia betul. the small stone-nya itu. Yang the Hmm, rock-nya ya Tuhan Yesus. hmm, Makanya dia langsung masuk lagi ke firman, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, itu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. hmm. Gitu. Nah, yang 12 ini sangat penting karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain dari Tuhan Nama Yesus. Yesus Kristus. Ya, No other way. Gitu. iya. Hmm. There is no other name ya kalau ada judul lagu ya. Nah, no other name, no other way. Dia bilang, aku jalan kebenaran dan hidup. The Ya. way. Ya kan, the way. Ya. Lanjut, 13. Lanjut. Gua lanjut ya. Okay. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Iya, ini juga menarik, Tim. Ya kan? Iya. Yang menarik adalah udah masuk penjara pun orang yang disembuh itu masih ada di situ loh, Tim. Iya. Ya kan? Kayak dia nggak mau pergi gitu loh. Ya, jadi dia ada di situ dan orang juga jadi nggak bisa macam-macam, nggak bisa masukin tahan di penjara karena ini ada buktinya nih, ada orang yang sembuh di situ. Iya. Nah, sekali lagi ini firman Tuhan menunjukkan tentang respon, ya. Benar nggak sih, Ben? Ini kayaknya penting banget kata-kata respon ini gitu. Karena respon ini yang bisa lead kita into another glory atau justru yang bisa menjatuhkan kita kembali lagi ke dalam pit atau lubang gitu ya. Iya, benar. Gitu. Jadi respon tuh sangat penting sih gitu di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat kita marah nggak ada yang larang, tapi respon kita pada saat kita marah itu seperti apa? Apakah kita menyakiti orang, menyakiti diri sendiri, ya kan? Iya. Gitu loh. Marah juga bisa membangun, soalnya marah itu juga bisa marah yang membangun. Ya, kita harus ingat itu ya. Bukan marah yang justru membunuh gitu ya, menghancurkan. Gitu. Iya, betul. Gitu sih. Kita lanjut ya. Tadi sampai berapa? 13 ya? Sampai 14. Oke, gue baca ya. 15 sekarang. Oke, gue baca. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan tidak dapat menyangkalkannya. Jadi mereka juga jadi bingung sendiri. Mesti gimana nih, gitu kan? Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Gitu. Menarik. Ya. Jadi menarik sekali, Tim. Kabar tentang Yesus itu mau di-stop atau mau dihalang-halangi. Supaya jangan ada orang dengar tentang ini. Karena ini ya sebuah kebenaran begitu. Ya, the darkness nggak suka. Gitu. Jadi akan ditahan. Ya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ini terjadi udah hampir 2000 tahun yang lalu. And then now, I think it's happening again. Yap. Ya, now it's happening again. Gitu. Ya, di beberapa negara di satu benua gitu ya. Beberapa benua bahkan. Bahkan ya, beberapa benua. Iya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Gitu. Nah, ini gue highlight nih, Tim. Jadi kita lebih baik berkenan di hadapan Tuhan, ya kan, daripada ngikutin opini orang, gitu. Ya, makanya that's why kita harus baca Bible, gitu loh, supaya kita tahu Tuhan tuh berkehendak seperti apa, ya kan. Makanya dia bilang, yang benar di hadapan Allah mana? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, gitu.
Petrus bilang, nggak mungkin, gue nggak cerita tentang apa yang udah gue lihat, apa yang gue udah rasain, apa yang gue udah experience, nggak mungkin. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, Tim, orang segila apa sih yang mau jadi kayak Petrus kalau dia nggak pernah ngerasain, Tim? Buat apa? Iya. Why? Buat apa susah-susah kayak gini? Gitu loh, masuk penjara gitu. Udah, back up aja. That's why dia karena sudah melihat semua, udah experience penuh dengan Roh Kudus, nggak ada kata lain buat dia untuk I cannot not saying this, I cannot not sharing this, gitu loh. Iya. Ya nggak? Itu mereka, sebabnya ya. Ya silakan Tim. Kenapa Ben? Enggak kenapa? Enggak, ini gue mau lanjutin aja. Terus? Tambahin dulu. Lanjut. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Ya kan? Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga karena nggak bisa gitu loh. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Gitu Tim. Iya. Nah, jadi gue sih mau menghimbau atau mau mengingatkan kepada kita semua nih yang sedang mendengar ya, menyaksikan program ini, bahwa ketika kita sudah mengalami Tuhan, kita mengikuti Tuhan, bahkan yang terutama mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun, testimoni kita tuh berarti gitu. Ya. Di sini kita berdua bukan mau mengajak teman-teman semua yang menyaksikan ini menjadi sporadis atau menjadi radikal, bukan. Wah, kemana-mana langsung cerita, bukan gitu loh. Tapi kita harus pandai-pandai ya, bagaimana kita mengemas testimoni kita itu ya, bukan karena jadi gini, kadang-kadang ada orang yang bercerita untuk dikasihani. Ya, ada kadang-kadang orang yang bercerita supaya orang kagum bahwa melihat dia mengalami Tuhan. Tapi sebenarnya yang kita mau ceritakan itu adalah karya keselamatannya gitu ya, sehingga cerita kita itu akan membuat orang menjadi lebih kenal lagi dengan Tuhan. Ya. Dia lebih mengerti bagaimana cara Tuhan atau proses yang kita alami selama kita berjalan dengan Tuhan. Nah, itu Ben yang mau gue kasih tahu sih ke teman-teman yang mendengarkan hari ini. Ya. Nah, jadi sekecil apapun, sependek apapun testimoni kita, cerita kita tentang bagaimana kita mengalami Tuhan itu penting banget gitu loh. Nggak perlu malu gitu. Setuju banget. Dan itu kan yang dia mau kita jadi, Tim. Tuhan Yesus kita seperti itu. Ya kan, makanya dia bilang yang jadi witness kan, ya jadi saksinya dia kan. Itu kasih tahu tuh. Ya apapun yang kita alamin itu sesuatu yang baik, kita tahu itu dari Tuhan, kita sharing gitu. Karena tadi di ayat 17 yang gue mau tarik balik sedikit di pasal 3 ayat 17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Karena they don't know. Makanya Tuhan Yesus di kayu salib dia bilang ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Gitu. Dan bahkan itu kalau kita tarik ke pasal 4, habis orang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah yang menjadi 5.000 tadi bertambah. Ya, nggak menutup kemungkinan pada saat kita sharing ada orang yang merasakan diberkati segala macam, mereka menjadi percaya. Gitu. Betul. Ya. Betul. Ya. Lanjut lagi. Ya. Doa jemaat ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Ya.
Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberikan firman. Itu tim. Itu kan tadi mau sharing, tapi kadang kita merasa, aduh takut nih kita nih, kayaknya nggak enak nih kalau ngomong begini. Ya itu, minta aja, ya kan, keberanian untuk memberitakan. Betul, betul. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Gue mau berhenti di sini, Ben. Ya. Ini menarik. Di ayat 29 dan 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ya, jadi di sini jelas terlihat kekuatan dan keberanian itu berasal dari nama Yesus, dari kuasa. Ya, dari kuasa Tuhan Yesus. Dan yang menarik lagi, ini ya, di zaman sekarang ini, banyak orang yang salah mengerti, ya, karena mereka melihat apa yang mereka lihat dengan mata jasmani mereka. Jadi, di sini udah jelas dibilang, ulurkanlah tangan-Mu, Mu ini Tuhan ya, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang. Ya, so good. Benar nggak? Untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus, ya kan? Ini. Jadi it's all about Jesus, ya. Yes, it's all about Jesus. Jadi orang yang kita lihat, wah dia bisa menyembuhkan, kembali lagi. Bahwa tangan yang menyembuhkan adalah tangan Yesus. Bukan berarti kita berbondong-bondong pergi menemui orang tersebut supaya tangan orang tersebut menyembuhkan. Iya nggak? That's so good. Kan? Benar nggak? Jadi sebenarnya kita pun bisa. Tapi yang pertama, kita harus percaya. Terus, gue mau balik nih ke tadi di pasal Kisah Para Rasul 3. Ada hal yang sebelum ya, yang menurut gue ini adalah langkah awal dari semua yang bisa kita terima dan kita lakukan. Karena gue kembali lagi ke konsep new wineskin itu loh, Ben. Sebelum kita mengalaminya, karena dia adalah kudus, dia adalah suci, sebelum kita mengalami dia yang suci dan kudus, ada tahap yang pertama, sadarlah dan bertobatlah. Tadi di pasal 3 ada. Ya, sadarlah dan bertobatlah. Sehingga kita bisa mengalami atau masuk ke dalam hadiratnya yang suci dan kudus. Iya kan? Nah, setelah kita mengalami kita sudah melakukan proses tersebut, kita bisa rely on nama Yesus Kristus itu untuk diri kita sendiri bahkan gitu loh. Kita nggak perlu datang lagi ke orang untuk saya minta disembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah tangan Tuhan Yesus gitu loh, dan namanya dan kuasanya. Gitu. Ini kenapa gue tekanin di sini gitu, kayak dari tadi gue kayaknya nyolot banget gitu ya. Cuman gue pengen menekankan di sini bahwa kita semua bisa berdoa. Ya, kita semua punya kuasa. Mulut kita berkuasa, hati kita berkuasa. Tapi sebelum itu kita cek, ya, yang ada di dalam hati kita, yang merajai kehidupan kita itu siapa?
Itu. Itu sih Ben. Ya, that's good. Iya. Gitu. Gemes aja kadang-kadang gue ngelihat orang yang karena kenapa gue bisa ngomong gitu? Gue pernah mengalami hal itu. Gitu loh. Gue pernah dulu dikasih tahu oleh seseorang, kamu coba pergi ke pendeta ini, dia bisa menyembuhkan, dia bisa memberikan kamu mukjizat segala macam. Yeah. You know what? Yang ada, gue pergi ke sana dan gue berantem sama orang. Seriously, gue mau berantem pukul-pukulan, gitu loh. Iya. Gimana respon gue kalau sampai sejak itu gue langsung kepahitan gitu sama kekristenan gitu. Iya. Iya, kan? That's why kita kembali lagi, apa yang dikatakan Tuhan di Alkitab, firman itu ngomong apa? Benar tadi kata lu, ulurkanlah tanganmu. Tangan mumunya itu kan tangan Tuhan Yesus. Betul. Ya kan? Gitu. Tanda-tanda mukjizat itu oleh nama Yesus, bukan nama seseorang yang hidup di dunia ini. Betul. Betul. Memang Tuhan juga beroperasi lewat manusia. Gitu. Betul. Kita nggak mengecilkan itu juga, tapi betul. Ya kan balik ke sini kita harus dengan jelas. Tapi memang kecenderungan manusia itu dari dulu lebih mengejar bayangan daripada mengejar itu Tuhan yang aslinya gitu loh, Tim. Betul. Lebih ke bayangan. Makanya malaikat yang Petrus, Yohanes itu, ya kan, Yohanes melihat malaikat dia langsung mau berlutut. Yohanes aja mau menyembah malaikat. Malaikatnya bilang, no, berdiri, ini kita sama gitu, sama-sama gitu. Hamba juga, pekerja sama. Iya. Jadi that's why harus balik lagi. Mata iman kita yang harus kita asah gitu ya. Iya. Gitu. Betul. Waktu masih ada, Tim? Waktu sepertinya sudah habis. Kita berhenti di ayat 32 ya. Oke. Oke, teman-teman semua, mulai panas tapi kita harus usai dulu. Kita hari ini belajar tentang sebenarnya kita belajar tentang respon sih. Respon itu berimplikasi kepada kejadian-kejadian berikutnya dan berdampak kepada bukan hanya kita. Respon kita yang benar itu berdampak kepada orang-orang lain, bahkan orang banyak. Betul. Gitu. Yeah. Dan yang terakhir keren banget ya tentang kuasa Tuhan, kuasa Yesus Kristus. Karena ini yang akan menjadi fuel untuk kita maju dan bergerak ya setiap hari ya. Iya. Gitu. Oke, Ben. Good. Kita lanjut di sesi berikutnya ya. Iya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan program online Bible Reading ini. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Seperti biasa, kita percaya bahwa kita akan selalu sehat, kita tetap kreatif, kita tetap inovatif, dan kita selalu bergerak menuju ke arah yang baik dan benar. Ya. Dan ingat, pada saat kita takut, kita tahu nama siapa yang harus kita sebut. Pada saat kita lemah, kita tahu kepada siapa kita harus datang dan memohon kekuatan tersebut dan keberanian tersebut. Oke? Yeah. It's all about Jesus. Thank you for your time. Yeah, it's all about Jesus. Thank you so much, Ben. Thank you so much. God bless you, Ben. Ya, God bless you, Tim. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye semua. Bye-bye.